Halo kesayangan semesta, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Akan Mari bacakan suasana asmara berpasangan Sun Moon Rising Venus yang berada di Leo. Ini tarikan 21 hingga 29 bulan Februari 2024 ya. Seperti biasa sebelum memulai, mari ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Leo saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaan dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja mari mulai situasi antara Leo dengan pasangan asmaranya ya. Jadi kalau Mari lihat, kok kayaknya justru ada kemunduran dalam relationship ini. Yang tadinya tuh intens, yang tadinya itu tuh welcome banget gitu ya, minimal ya. Yang tadinya itu tuh banyak interaksi nih gitu, terbuka, tidak ada menolak gitu ya. Hanya ada kayak yang mau membuka diri, menerima gitu ya. Di sini tuh bisa seperti yang kayak, ayo kita ke sini yuk, oh ayo gitu ya. Atau mau jam berapapun dihubungin, tetap terima, tetap merespon gitu ya. Jadi di situ tuh kayak ada keintenan dalam hubungan ini gitu. Namun keintenan itu tuh bisa kayak yang anjlok habis-habisan gitu ya, anjlok habis-habisan di sana. Curam banget ini perpindahan transisi dari yang tadinya hangat banget, asik banget, seru banget, welcome banget. Ini tuh langsung yang tadinya begini ya hubungannya sas gitu, langsung jauh gitu. Yang tadinya nanjak, blub, terjun bebas. Nah, begitulah model hubungan Leo dengan si pasangannya ini. Bahkan ini bisa ada membenci gitu ya. Ada rasa kesel gitu. Minimal kesel. Tapi di sini tuh bisa rasa kesel itu tuh berubah jadi benci. Jadi di sini hubungan baik ya, hubungan ini tuh awalnya ya dijalani dengan tindakan-tindakan baik, ini tuh berubah bisa menjadi tindakan-tindakan yang ya namanya lah baik ya, apa itu kebalikannya ya tidak baik kan gitu ya. Yang tadinya hangat dingin banget, yang tadinya friendly kayak mau laga pedang aja di sini gitu ya, kayak mau adu bacot aja kalau bisa, kayak mau adu menang-menangan aja yang bisa, yang ada gitu di situ ya. Tidak melihat dia sebagai partner, tapi melihat dia sebagai lawan tanding gitu ya. Tidak melihat hubungan ini sebagai hubungan potensial untuk dibawa ke masa depan, tetapi di sini tuh bisa langsung dicap apa ini hubungannya gitu ya. Bahkan di sini tuh bisa seperti kayak tidak ada lagi harapan untuk bersama. Udah ngomong sama diri sendiri, enggak lagi aku dengan dia gitu ya, enggak lagi aku bersama dengan dia, enggak lagi gitu ya, enough, cukup gitu, enggak seru, enggak asik, memuakkan, menjengkelkan, menjijikkan, bahkan bisa keluar kata-kata kasar yang disematkan ya ke hubungan ini. Dia orangnya berantakan, dia orangnya urakan, dia orangnya nggak bener, dia orangnya nggak becus, dia orangnya egois, dia orangnya serampangan, dia orangnya nggak ada cantik-cantiknya pun, nggak ada baik-baiknya pun, nggak ada maco-maconya, nggak ada keren-kerennya gitu ya. Berubah penilaian awal 180 derajat di sini. Tadinya enak banget, ringan banget dijalani, ringan banget, akrab banget gitu ya, kayak bisa harmonis banget, banyak ketawanya, banyak candanya gitu ya. Banyak keseruan-keseruan di situ. Tetapi saat ini bisa hubungannya jadi suram banget
Suram banget gitu. Bahkan ini bisa nggak mau nyambung tali silaturahmi dengan dia, apa itu orangnya kayak gitu aja pun. Dua-duanya saling menilai buruk satu sama lain gitu ya. Apa kesanmu tentang Leo? Aduh ya ampun, Leo itu kayak gitu ya, berderet-deret lah di situ kalimat-kalimat yang nggak enak gitu ya, tentang kualitas diri manusia yang paling rendah. Itu bisa tuh ya, begitulah si Leo itu. Nah, kata si pasangannya, si Leo juga bisa demikian. Bagaimana kesanmu Leo tentang dia? Aduh ya ampun, amit-amit gitu ya, karma apa yang aku jalani sampai bisa-bisanya aku ketemu sama manusia kayak ini gitu ya. Apalah dosaku ini ya, sampai aku harus ketemu sama pribadi manusia yang kayak gitu modelnya. Di situ ya. Jadi kayak yang hubungan ini justru seperti kayak kepengen ditinggalkan cepet-cepet gitu loh. Jangan dikasih kesempatan, tutup aja pintunya sudah gitu loh. Cepet-cepet kayak kepengen membuang. Buang aja dia, ganti, cari gantinya, mana yang baru, mana cowok baru, mana cewek baru gitu, mana istri baru, mana suami baru gitu ya. Di sana beberapa ada mari tangkap situasi seperti ini ya. Kalau ini dalam rumah tangga, ini tuh kejadiannya setelah anak terakhir lahir. Setelah anak terakhir lahir, mungkin di situ tuh rasa stres itu tuh tidak tertahankan, hambar sudah, dingin sudah gitu ya. Mungkin karena ya stres melihat kehidupan ya, tugas tanggung jawab, tuntutan kesejahteraan gitu ya. Nah, kesetresan itu tuh membuat suasana bukan hanya dingin, tapi bisa ribut banget. Kalau itu rumah tangga yang ribut banget di situ. Jadi hubungannya Leo dengan si pasangan ini makin hari itu tuh bukan mengakumulasikan nyari-nyari mana ya yang baik dari dia ya. Tetapi justru ketemunya itu tuh sama hal-hal yang tidak baik gitu. Apalah mau aku nilai yang baik dari dia? Soalnya pandangan mata itu tuh ya, mata batin itu tuh mencari yang tidak baik, makanya nggak ketemu sama yang baik. Lah dia aja orangnya kayak gini kok, dia orangnya kayak gitu kok gitu ya. Sana bukan nggak mau lihat yang baiknya dia, tapi memang nggak ketemu gitu ya. Nah di sana beberapa, jadi ini tuh bisa kayak yang saling mempertahankan diri gitu ya, saling mempertahankan diri dalam perdebatan yang bisa jadi sebenarnya perdebatannya ini tuh perdebatan yang remeh-temeh gitu loh, bukan hal yang krusial gitu ya. Bisa di situ sebenarnya masih bisa diselamatkan relationship ini, hanya saja 29 Februari 21 hingga 29 Februari ya, rentang waktu di situ tuh seperti ngapain diselamatkan, apa itu mau diselamatkan, orang aja rencananya udah mau ninggalin aja kok ini gitu itu ya. Karena kayak nggak ketemu gitu loh sama alasan untuk relationship ini tuh dibikin oke, dibikin asik gitu. Soalnya mungkin juga kalaupun ini hubungannya masih PDKT, awal-awal pacaran gitu ya. Soalnya di situ tuh bisa memang ini loh, memandang sebuah relationship itu seperti apa belum clear, belum jelas gitu. Ya, jadi bisa memang saling men-challenge, saling menantang gitu. Bisa jatuhnya kayak
kadang-kadang mau di sini tuh memang kayak gaya anak-anak ya, dua-duanya mari tangkep ya. Bisanya tuh mau ngomong sembarangan tanpa disortir gitu ya. Mau melakukan apa ya ngelakuin aja kayak gitu. Saking banyak bercandanya, bisa juga ini. Saking banyak bercandanya, mau bercanda tapi tersinggung cepet. Nah, ini juga bisa. Ngebully orang lain bisa tapi ini nggak nyadar lagi ngebully, taunya cuma bercanda, gitu ya. Tapi dicandain balik marah. Nah, di situ bisa nih kalau mari tangkep, ya. Mau bikin cemburu, tapi dibikin cemburu nggak mau, nah gitu-gitu. Gimana tuh gaya-gaya ingin happy dengan cara mempermainkan pikiran dan perasaan orang lain. Nah begini dalam hubungannya Leo sama si pasangan yang mari lihat gitu. Bercandanya banyak ya, bercanda untuk ini tanpa disadari ya, pasti tanpa disadari. Atau memang masih di situ level kesadarannya, masih kesadaran remaja gitu ya. Kayak yang bercandanya pengen total, tetapi juga tersinggungnya total banget gitu. Maksudnya bikin happy diri, tapi ketika rasa happy itu tidak diberikan, marah gitu. Nah di sana ya. Di situ. Jadi kalau mari lihat ini hubungannya full dengan stres. Full. Penuh dengan kesetresan. Penuh dengan tekanan gitu ya. Gitu. Penuh dengan ketidakbahagiaan, dan ketidakbahagiaan ini tuh dibuat menjadi alasan untuk membenci. Kamu gagal sebagai pasangan, kamu gagal sebagai manusia gitu. Kamu gagal menyambut, kamu gagal memenuhi kebutuhanku. Nah, di situ sama-sama saling tuding. Karena mari lihat apa kualitas di dalam dirinya Leo, begitu serupa sama plek-ketiplek dengan si pasangannya ini. Nah gitu ya. Dan kalau diulik-ulik boleh jadi sebenarnya tidak ada sesuatu yang terlalu, kalau pakai akal sehat gitu ya, atau kalau pakai pemikiran dewasa boleh jadi nggak adanya sebenarnya sesuatu yang gimana banget gitu ya, yang menjadi alasan murka ini ya, marah ini ya, benci ini, nggak ada alasannya gitu. Tapi ya barangkali ego yang tercungkil hebat gitu ya. Kalau udah ego yang tercungkil, udahlah alamat lah itu ya di situ. Lagian memang kayaknya belum siap, itu aja. Belum siap untuk menjalani sebuah komitmen, itu aja nyata. Ya, belum ngerti gitu. Melompat langsung masuk pada pernikahan, tapi apa itu pernikahan gitu ya? Itu enggak paham. Modal masuk dalam sebuah pernikahan belum kuat. Ya begini jadinya. Gitu ya. Sangka membangun kedekatan atau bahkan membangun rumah tangga itu tuh seperti candaan. Tapi ternyata ketemu sama real life. Ketemu sama hidup itu tuh bertanggung jawab, ada tanggung jawabnya. Relationship itu tuh ada tanggung jawabnya gitu. Sementara belum siap nih mengemban tanggung jawab, belum siap, belum ada mentalnya ke situ. Itu ya, sangka di situ tuh dalam sebuah relationship isinya happy mulu. Asik aja gitu. Ya, padahal di situ tuh pengasahan diri yang terjadi, pendewasaan diri yang terjadi,
pengolahan kebijaksanaan di situ yang terjadi. Nah, ini nih terlalu naif dalam menyikapi sebuah relationship, dalam menyikapi sebuah hidup gitu. Di saat ego masih sama-sama tinggi, kebutuhan untuk dibahagiakan sama-sama tinggi banget, sehingga akhirnya ketemu sama kecewa gitu ya. Dari kecewa ini berubah jadi sedih, kecewa, marah gitu. Akhirnya jadi rival tanding, akhirnya jadi bisa ini tuh melihat musuh gitu, dan ianya sama-sama keras gitu ya. Jadi ketemu sama masalah itu tuh belum ada di situ tuh damai hati, menerima, melepaskan maaf. Yang ada hanya ayo jalani lagi. Jadi dalam keadaan yang tidak bahagia, mungkin saja merasa terluka, sudah menjalani lagi. Nah, akhirnya ya ketemu sama penambahan ketidakbahagiaan. Nah, akhirnya disitulah yang berubah jadi benci di situ. Jadi ini tuh kayak putus ya. Hubungan ini tuh kalau pacaran ceritanya bisa putus gitu ya. Atau kalau ini tuh hubungannya rumah tangga, kekeosan masih dibiarkan terjadi, permusuhan masih dibiarkan terjadi. Belum membawa relationship ini tuh ke step yang lebih di atasnya gitu ya. Belum, masih enak soalnya dalam situasi konflik. Walaupun bibirnya bilang tidak enak, ya mana ada yang enak situasi konflik. Bibir bisa bilang itu gitu ya, kesadaran bisa ngomong itu tidak enak sebenarnya situasi konflik. Tapi ternyata kalau sikap nyata gitu ya, di situ tuh belum ada untuk bagaimana caranya keluar dari ketidakenakan itu tuh belum ada. Berarti ya masih enak kan gitu aja ya. Masih betah, masih kuat dalam situasi yang kayak gitu ya. Soalnya di sini tuh lebih kayak dialah yang harus begini, dialah yang harus begitu. Aku kan cewek, aku kan cowok, aku patriarkal. Main di situ tuh budaya patriarkal, matriarkal. Aku kan feminim, harusnya aku dong yang disanjung puja, yang dipujuk rayu. Kok malah dia yang mau disanjung puja, bujuk rayu. Pokoknya ada alasan yang kemudian mencegah terjadinya perbaikan dalam relationship ini. Justru merenggang, menjauh, semakin membesar, melebar. Justru seperti itu. Setidaknya begitulah ya gambaran 21 hingga 29. Tapi semoga setelah itu tuh ketemu ya sama titik temu yang enak gitu ya. Ketemu sama kedewasaan di situ ya, semoga ya, terutama kalau ini tuh hubungannya sudah dalam rumah tangga. Soalnya kasihan anak-anak kalau di sana ada anak-anak gitu ya. Kalau masih single sama single terserah lah. Mungkin hanya makomnya pernikahan sajalah yang tercoreng, terjatuh jungkir balik gitu ya. Tapi setidaknya dalam perpisahan itu tuh ya setidaknya bisa membebaskan jiwa lah daripada memaksakan dan akhirnya saling melukai. Tapi kalau sudah ada anak-anak, kasihan juga gitu ya. Jadi di sini tuh kayak mau terang-terangan nunjukin gue nggak butuh lo, gitu ya. Gue nggak suka lihat lo, terang-terangan di situ, frontalan di situ, gitu. Aku nggak mau gaya-gaya membuang relationship ini ya, membuang dia sebagai pasangan. Mari rasa itu yang lebih tampil ya. Oke, baik. Dalam pembacaan hadir energi Sagittarius, Leo, Aries, Aquarius di situ hadir. Energi dari Scorpio di sana hadir, Cancer di sana hadir. Masuk energi dari Libra, Capricorn hadir di situ ya. Oke. Mungkin itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.